Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dijumpakan kembali dalam kegiatan perkuliahan secara daring. Hari ini kita akan berbincang pada mata kuliah alat permainan edukatif. Yang perlu kita pertimbangkan hari ini dalam pengembangan alat permainan edukatif adalah terkait perkembangan sosial dan emosional anak. Beberapa hal mungkin dalam pertemuan sekarang yang akan saya bahas terkait pemahaman perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak usia dini, ketika kita ambil titik kunci, yaitu ada 5. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri sendiri, kemudian kemampuan mengelola emosi diri sendiri, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan bersikap empati, dan kemampuan menjalin hubungan sosial. Karena pada dasarnya dalam perkembangan sosial emosional itu akan menjadi satu kesatuan secara utuh dalam diri manusia. Dan kedepannya akan menjadi bentuk kecerdasan emosional. Dan inilah yang sesungguhnya harus kita pahami dan kembangkan dalam setiap diri manusia. Pada dasarnya, Daniel Goleman menyampaikan bahwa kecerdasan emosi akan jauh lebih memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kesuksesan manusia di masa depan dibandingkan dengan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual saja. Itu yang disampaikan oleh Daniel Goleman. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik anak usia dini harus benar-benar memahami kondisi dan situasi kebutuhan anak untuk masa depannya. Dari kajian tersebut, maka perlulah kita menanamkan kecerdasan emosional dari perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kemampuan menyadari diri sendiri itu berkaitan dengan kemampuan mengetahui perasaan dirinya sendiri. Setiap alat permainan edukatif yang diciptakan harus mengandung stimulasi untuk anak mampu mengetahui perasaannya sendiri, mampu memahami kekurangan diri, mampu memahami kelebihan diri atau potensi diri, mampu memahami apa yang dimiliki oleh diri sendiri. Kemudian memiliki tolak ukur yang realistis berdasarkan kemampuan sendiri. Kemampuan yang muncul dalam diri anak itu mampu melakukan analisis terhadap setiap persoalan. Anak-anak harus mampu menganalisis setiap persoalan yang muncul di hadapannya. Dari alat permainan edukatif yang nanti kita ciptakan untuk anak-anak sebagai stimulasi perkembangan sosial emosional ini harus mengandung stimulasi tersebut. Kemudian yang kedua, kemampuan mengelola emosi diri sendiri. Yang di dalamnya yakni kemampuan memanfaatkan emosi diri secara positif. Kemudian kemampuan mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi diri. Kemudian memiliki pertahanan dalam menghadapi setiap persoalan diri. Kemampuan memanfaatkan emosi diri secara positif, perilaku yang distimulasi dalam diri anak yaitu agar anak mampu berperilaku secara produktif atas segala perasaan dirinya. Jadi segala persoalan yang dihadapi oleh anak-anak, anak harus mampu menanggapi secara positif. Bagaimana kita mengembangkan alat permainan edukatif ataupun menciptakan alat permainan edukatif yang dapat menstimulasi hal tersebut.
kemudian mampu menunda kenikmatan. Anak-anak cenderung egosentris. Segala sesuatu milik aku, dan aku yang harus didahulukan. Namun pada dasarnya anak-anak adalah manusia. Wajib diberikan stimulasi, pembiasaan diri, bagaimana anak-anak bersikap sabar. Dan tentunya didampingi dengan rasa syukur terhadap nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Itulah nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri anak dari alat permainan edukatif yang kita ciptakan. Mampu bersikap waspada. Anak-anak harus mampu waspada pada segala sesuatu situasi dari kegiatan bermainnya ataupun dari segala sesuatu kegiatan dalam hidupnya. Waspada dalam hal ini berarti anak perlu mengalami problem dalam kegiatan bermainnya. Dari problem yang dihadapi oleh anak, maka untuk kedepannya ketika menghadapi persoalan yang sama, anak akan waspada dan berani untuk melakukan tindakan tepat sasaran. Kemudian, kemampuan memotivasi diri sendiri. Kemampuan memotivasi diri sendiri ini kaitannya dengan motif yang ada dalam dirinya. Anak memiliki dorongan yang positif dari diri untuk melakukan sesuatu yang positif tentunya. Dalam kemampuan memotivasi diri sendiri ini berkaitan dengan pemanfaatan emosi yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun dirinya untuk menuju sasaran yang diharapkan. Ketika anak-anak bermain ada level 1, 2, 3. Anak-anak harus terstimulasi supaya dirinya memiliki rasa aman, rasa nyaman, dan mampu mendorong dirinya sendiri untuk mau menyelesaikan permainan tersebut level 1, 2, dan 3. Anak-anak tidak berhenti di level 1 saja, tapi anak-anak harus mampu menyelesaikan sampai level ke-3. Itu menjadi bahan pertimbangan untuk kita sebagai pemerhati pendidikan anak usia dini dalam penciptaan alat permainan edukatif oleh kita. Ya tentunya untuk anak-anak. Kemudian kemampuan bersikap empati. Kemampuan bersikap empati mulai masuk ke dua arah, antara untuk diri dan untuk di luar dirinya. Empati bisa kita katakan sebagai kemampuan diri dalam memahami perasaan orang lain ataupun mampu merasakan perasaan orang lain. Itu empati. Sikap empati ini sangat penting sekali tertanam dalam diri anak-anak. Ya, tentunya dalam setiap diri manusia pada umumnya. Ketika sikap empati ini tertanam dalam diri anak-anak, maka secara otomatis mereka akan memunculkan sikap dari pengertian diri pada perasaan orang lain, kemudian mampu menyelaraskan perasaan diri sendiri dengan perasaan orang lain. Bagaimana menanggapi ketika menolak argumen orang lain, bagaimana memberikan masukan kepada orang lain supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu pun harus dapat kita terapkan dalam stimulasi di alat permainan edukatif yang kita ciptakan. Sepertinya hal sederhana, namun ketika tidak kita dasari dengan pemahaman kita, terutama dari sisi kajian-kajian kebutuhan yang ada dalam diri anak, maka alat permainan edukatif yang kita ciptakan pun tidak akan sesuai dengan sasaran.
Nah, yang terakhir adalah kemampuan menjalin hubungan sosial. Ini lebih jauh dari kemampuan bersikap empati. Ketika bersikap empati kaitannya dengan perasaan diri dengan perasaan orang lain, sedangkan kemampuan menjalin hubungan sosial itu akan berkaitan dengan pembinaan diri dengan hubungan interpersonal ataupun pembinaan hubungan intrapersonal antara komunikasi dengan diri sendiri dengan komunikasi bersama orang lain. Hubungan interpersonal berarti berkaitan antara dirinya dengan orang lain. Bagaimana cara berkomunikasi antara diri sendiri dengan orang lain? Sebutnya tadi ada dalam kemampuan bersikap empati. Tapi dalam kemampuan menjalin hubungan sosial ini akan jauh lebih luas daripada kemampuan bersikap empati tersebut. Dari segi sikap pribadi supaya dapat terlihat positif oleh orang lain. Supaya orang lain nyaman hidup bersama kita. Supaya orang lain mudah menerima kedatangan diri kita. Dan kita pun harus mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sosial. Kemudian kemampuan intrapersonal. Kemampuan intrapersonal ini berkaitan dengan komunikasi antara diri sendiri dengan dirinya sendiri. Berarti hubungan aku dengan aku sendiri. Jika tadi interpersonal hubungan aku dengan aku yang lainnya, kemudian intrapersonal antara aku dengan aku sendiri. Bagaimana caranya berkomunikasi antara aku dengan aku sendiri? Setiap diri manusia pada dasarnya harus mampu memahami siapa aku. Bagaimana aku? Kenapa aku? Dan lebih jauh lagi, pada dasarnya dengan apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri itu merupakan modal dasar untuk diri kita sendiri dalam melakukan penjalinan hubungan sosial. Ketika kita memahami potensi diri kita, maka secara otomatis kita akan mampu menyesuaikan diri kita, memecahkan setiap permasalahan dengan kondisi dan strategi yang kita miliki. Tapi ketika kita tidak memahami diri kita sendiri, maka setiap persoalan apapun yang datang kepada diri kita akan menjadi sulit dan bahkan diri kita sendiri yang akan menjadi mempersulit persoalan itu sendiri. Nah, itu yang menjadi bahan-bahan dasar sebagai bahan pengembangan alat pengembangan edukatif yang akan kita ciptakan untuk stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Ketika hal-hal tersebut sudah kita pahami, sudah kita maknai secara baik, maka setiap alat pengembangan edukatif yang kita ciptakan harus menjurus pada stimulasi-stimulasi tersebut. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kontribusi dari semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di hari ini dapat bermakna untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat dari teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, seperti biasa, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.